Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang kelas 4, tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anak pintar, apakah kalian ada yang berasal dari Bali? Banyak orang bilang Bali sangatlah unik. Keunikan Bali diantaranya terlihat dari keragaman kesenian yang ada. Bali terkenal dan kaya ragam tari-tarian yang indah. Salah satu tarian yang terkenal dari Bali adalah tari pendet. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang terbesar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikan tersendiri. Misalnya, keunikan tari dari Bali. Dalam menampilkan gerak-gerak tarinya dilakukan dengan energik dan dinamis. Selain Bali, daerah lain juga memiliki ragam tari daerah berbeda. Tarian apa sajakah itu? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, coba kalian perhatikan gambar di samping. Ini adalah tari kecak dari Provinsi Bali. Nah, sedangkan yang di bawahnya, gambar kedua adalah gambar tari merak dari Jawa Barat. Gambar ketiga, ini adalah tari kipas sarumpun yang berasal dari Sumatera Selatan. Dan yang keempat, ini adalah tari golek dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tarian daerah memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tari daerah terlihat dari unsur-unsur tari. Unsur-unsur seni tari antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gerak merupakan unsur utama dalam tari. Yang kedua ada busana atau kostum ya. Yang ketiga ada tata rias, yang empat ada iringan, dan yang kelima properti atau perlengkapan dalam tari. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari Nusantara sangat beragam. Gerak tari dari suatu daerah berbeda-beda dengan daerah lain. Secara umum, ada dua jenis karya tari. Jenis-jenis karya tari ada dua. Yang pertama, tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Artinya, tari tradisional ini sudah ada sejak dahulu kala. Contohnya ada tari serimpi, sangopati, dan tari gambyong dari Jawa Tengah. Yang kedua, yaitu jenis tari kreasi baru. Tari kreasi baru sering disebut dengan tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contohnya, tari Manuk Gawe, Garuda Wisnu, dan Blibis dari Bali. Selain tarian yang indah, Bali juga memiliki cerita rakyat yang tidak kalah menarik dibanding cerita rakyat dari daerah lain. Salah satunya adalah cerita legenda yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Mari kita baca bersama cerita tersebut. Judulnya Terjadinya Selat Bali. Manik Angkeran adalah putra Sidimantra, seorang
Brahmana. Mani Angkeran dan ayahnya tinggal di Kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Siddhimantra menasihati anaknya. Namun, Mani Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan, dia berani berhutang kepada orang lain. Pada akhirnya, Mani dikejar-kejar penagih utang. Siddhimantra tidak tega. Hartanya sudah habis, tapi Siddhimantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Siddhimantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada Naga Basukih di Gunung Agung. Naga Basukih adalah naga hijau besar. Ekornya penuh dengan emas dan permata. Siddhimantra segera bergegas untuk menemui Naga Basukih di Gunung Agung. Siddhimantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Basukih. Siddhimantra memiliki sedikit harta untuk membayar utang-utang Mani Angkeran. Naga Basukih bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Basukih mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika beberapa emas dan permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahunya bahwa Siddhimantra memperoleh harta dari Naga Basukih. Mani Angkeran segera menemui Naga Basukih di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Basukih, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada Naga Basukih. Aku sudah memberi ayahmu, Siddhimantra, emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata Naga Basukih sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu, Naga Basukih yang murah hati. Mohon Mani Angkeran kepada Naga Basukih. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata Naga Basukih. Naga Basukih akhirnya luluh. Dia mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor Naga Basukih. Dia segera memotong ekor Naga Basukih dengan pedang. Namun Naga Basukih berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu. Siddhimantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada Naga Basukih untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai Naga Basukih, sudikah kau menghidupkan kembali anakku, Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Siddhimantra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata Naga Basukih sambil menghela nafas. Baiklah Naga Basukih, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Siddhimantra. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Siddhimantra segera mengeluarkan tongkat yang membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan
memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang, garis itu dikenal sebagai Selat Bali yang memisahkan Pulau Jawa dan Bali. Ada 3 orang tokoh yang diceritakan dalam kisah tersebut, yaitu Mani Angkeran, yang kedua ada Sidi Mantra, yang ketiga ada Naga Basuki. Ketiga tokoh tersebut memiliki sifat masing-masing. Tokoh yang bersifat baik disebut tokoh protagonis, sedangkan tokoh yang bersifat jahat disebut dengan tokoh antagonis. Siapakah yang menjadi tokoh antagonis dan siapakah yang berperan sebagai tokoh protagonis pada cerita tersebut? Tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah Mani Angkeran. Pada cerita tersebut, Mani Angkeran dikisahkan sebagai orang yang suka menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Sedangkan yang menjadi tokoh protagonis pada cerita tersebut adalah Sidi Mantra dan Naga Basuki. Sidi Mantra adalah seorang ayah yang begitu menyayangi putranya, sedangkan Naga Basuki adalah seekor naga yang mau membantu kesusahan Sidi Mantra. Apakah kalian sudah paham apa itu tokoh antagonis dan tokoh protagonis? Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Bagaimana cara kalian mengayuh sepeda? Apakah pelan-pelan seperti di gambar 1? Atau dengan cara kencang atau cepat seperti gambar 2? Apakah ada perbedaan pada gerak sepeda jika dikayuh dengan lambat atau dikayuh dengan cepat? Jika kalian mengayuh sepeda secara perlahan, gerak laju sepeda pun akan pelan. Pada saat kalian mengayuh sepeda dengan cepat, laju sepeda pun akan lebih cepat. Artinya, gaya dapat memengaruhi cepat lambatnya gerak suatu benda. Apakah kalian masih ingat apa saja pengaruh gaya terhadap benda itu? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Mari kita baca kembali. Yang pertama ada gaya dapat memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Dan yang ketiga, gerak dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Dan yang terakhir, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Waktunya membuat tugas. Yang pertama, carilah 3 contoh jenis tari tradisional dan 3 contoh jenis tari kreasi baru. Anda bisa membuka lewat Google ataupun di media-media yang lain. Yang kedua, carilah contoh peristiwa di lingkungan sekitar yang menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Tuliskan pada tabel berikut. Ini ada 1 contoh. Yang nomor 1, peristiwa gerak benda, yaitu peristiwa mendorong mobil. Pengaruh gaya terhadap gerak benda ada benda diam menjadi bergerak. Nah, baik anak-anak pintar, demikianlah materi kita kali ini. Sikap menghambur-hamburkan harta adalah sikap tercela. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan harta atau uang yang kita miliki. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.